Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatil kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihim dalam anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li sulati ta'allumina wa li barakati ulumina wa li husuli maqasidina wa li salamatina fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah as-salihah wa li kulli niyyatin salihah ila akhir Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa', wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurullah Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di penghujung bulan Rajab, di malam tanggal 28, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama mengkaji ilmu fikih yang tentunya sebagai bekal kita dalam menghadapi ibadah atau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan Bapak sekalian bahwasanya malam ini atau hari ini Jumat terakhir di bulan Rajab, dan banyak keterangan yang menyampaikan dari beberapa referensi kitab bahwa di antara fadilah di Jumat terakhir bulan Rajab, kemudian ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu ada amalan yang kita baca, kita wiridkan, yaitu zikir Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kita baca sebanyak 35 kali. Orang yang membaca ini disampaikan insyaallah dalam setahun yang akan datang kebutuhannya, rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara fadilah di Jumat terakhir bulan Rajab. Kemudian kita membaca wirid atau zikir di sela-sela antara dua khutbah. Kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi rezeki kita selama setahun yang akan datang. Demikian sebagai informasi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pembahasan masih mengenai bab sholat. Karena terus terang kalau kita mau membahas bab sholat ini, sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya banyak sekali yang masih banyak kita tidak ketahui. Termasuk kemarin yang terakhir kita bahas bahwasanya ketika sholat ternyata ketika salam itu tidak hanya sekedar salam, tapi salam itu imam ketika salam assalamualaikum warahmatullah. Salam itu niatnya kalau imam diniatkan untuk makmum dan diniatkan untuk malaikat yang hadir dan juga jin yang ikut hadir melaksanakan sholat berjamaah.
Kemudian makmum nanti ketika salam itu salamnya diniatkan untuk menjawab salamnya imam dan juga untuk malaikat dan jin yang hadir dalam pelaksanaan sholat itu. Jadi jangan dikira di sini tidak ada jin, tidak ada malaikat yang ikut sholat. Nah itu. Kemudian caranya juga kalau mazhab Syafi'i itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum menghadap kiblat, warahmatullah ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah itu kemarin kita bahas ya. Nanti kalau masih kurang paham bisa dilihat di rekaman videonya yang mudah-mudahan nanti bisa dipelajari sehingga apa yang kita pelajari sekarang bisa kita praktekkan dalam pelaksanaan amal ibadah kita. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Karena ini menjadi rukun, yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa walaupun seorang menjadi makmum, walaupun sholatnya jahar keras bacaannya, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Saking hati-hatinya mazhab Syafi'i sehingga supaya sholat yang dikerjakan ini tidak ada rukun yang ketinggalan. Berdasarkan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Termasuk nanti kalau seandainya ada orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, itu dia walaupun belum bisa atau belum hafal surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca ayat yang lain atau zikir yang lain, tapi tetap wajib belajar surat Al-Fatihah sampai bisa. Saking rukunnya atau saking wajibnya membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah sekarang kita akan membahas tentang bacaan sholat. Bacaan suratul Fatihah ketika sholat. Bacaan Al-Fatihah ini ternyata tidak hanya sekedar dibaca, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Paling tidak di sini disampaikan qiraatul Fatihah walaha ahada asyara syarton. Dalam membaca surat Al-Fatihah, seseorang yang mengerjakan sholat ini ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi supaya sholatnya ini sah. Yang pertama, wahiyya ayyasma'a nafsahu. Orang yang sedang sholat ketika dia membaca surat Al-Fatihah, dia harus sadar dan dia harus bisa mendengarkan bacaan surat Fatihahnya sendiri. Jadi bacaan surat Al-Fatihahnya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Jadi tidak hanya sekedar tidak disuarakan, diamati misalnya, harus dilisankan, diucapkan dengan lisan. Jadi orang yang membaca surat Al-Fatihah walaupun dia sendirian itu harus dilafadzkan sehingga terdengar oleh dirinya. Ayyasma'a nafsahu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa alla yasquta harfan minha. Dan tidak ada satu huruf yang terlepas, yang tertinggal dari bacaan surat Al-Fatihah, mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ini tidak boleh ada satu huruf pun yang tertinggal. Maka harus hati-hati sekali. Yang ketiga, wala syiddatan min shiddatihal arba'ah asyrata katakhfifi iyyaka bal ini taqaddama ma'nau kafar li'anna iyyaka mukhaffafan ismun lidawi syams. Yang ketiga, tidak boleh ada yang tertinggal tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah yang jumlahnya itu ada 14. Maka ini saya minta Ustadz Kahar supaya membantu dalam mempraktekkan bacaan surat Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam mushaf ini itu ada 14 tasdid dalam surat Al-Fatihah. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim ada 3. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin ada 1. Ar-Rahmanir-Rahim ada 2. Maliki yaumiddin ada 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 2.
ihdinas siratal mustaqim. Ada satu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3. Jumlahnya semuanya ada 14. Ini tidak boleh ada yang tertinggal dari tasydid yang ada dalam surat Fatihah tadi. Maka ini tolong Ustaz Kahar minta tolong dibacakan surat Al-Fatihah. Supaya ini jamaah ini bisa betul-betul memperhatikan ya, dari bismillah sampai dengan waladdallin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nanti bapak-bapak ya disunahkan setelah membaca surat Al-Fatihah membaca amin. Jadi amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi ketika kita selesai membaca surat Al-Fatihah disunahkan untuk membaca amin. Ya. Jadi ada 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Itu yang sering ketinggalan sebagaimana yang disebut dalam kitab ini biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Karena ini nanti berpengaruh terhadap makna. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi kalau tasydidnya tidak ada, iyyaka, tidak ada iyyaka, tidak ditasydid. Iyyaka itu artinya ismun lidhau'is syamsi, nama cahaya matahari, nama sinar cahaya matahari. Nah, kalau orang bacanya tanpa ada tasydid ya, itu maknanya berubah, maka nanti dia tidak, artinya tidak dia minta tolong kepada Allah dan tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembahnya kepada sinar matahari. Ya, maka ini tolong diperhatikan. Maka dulu, kalau zaman dulu saya masih belajar itu ngaji Al-Fatihah ini, dulu biasanya ngajinya itu lama, sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, sampai 1 bulan bahkan. Mungkin ini yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ini ya, mungkin masih ingat dulu ketika ngaji surat Al-Fatihah itu biasanya lama itu. Kenapa lama? Supaya sampai benar bacaannya. Kenapa supaya benar? Supaya sholatnya sah. Soalnya kalau Fatihahnya tidak benar, maka otomatis sholatnya tidak sah. Maka mengaji surat Al-Fatihah ini wajib. Ya, maka kalau bisa di sini ya, saya sarankan kalau bisa di sini jamaah-jamaah yang belum bisa ngaji itu diajari ngaji Quran. Wabil khusus dimulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, karena ini apa? Merupakan satu rukun yang harus terpenuhi ketika seorang mengerjakan sholat. Jadi jangan malu, yang belum bisa jangan malu. Ya, ngajinya bagaimana caranya supaya jamaah ini mau ngaji. Kan kita nggak tahu apakah semua jamaah ini bisa ngaji atau sudah benar baca Al-Fatihah, kan kita nggak tahu. Maka itu ada masjid-masjid tertentu yang mengajarkan bacaan membaca surat Al-Quran, ngaji Al-Quran untuk jamaah. Paling tidak Al-Fatihah sama surat-surat pendek yang digunakan untuk mengerjakan sholat itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala yubaddila wa alla yubaddila harfan minha biharfin. Yang keempat, Al-Fatihah juga tidak boleh ada huruf yang diganti dengan huruf yang lain. Misalnya contohnya, sin dipakai shot atau sin dibaca shin, bish. Kan harusnya bis kan tipis kan, bismillah, tapi bis atau
bis pakai shot. Nah, kemudian apa lagi? Ha diganti kha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ha diganti kha. Ini juga enggak sah. Karena apa? Merubah. Kalau berubah berarti maknanya juga berubah, artinya juga berubah nanti. Nah, jadi enggak boleh. Wa alla yubaddila harfan minna bi harfin. Tidak boleh menukar-nukar huruf yang sudah ada di situ. Kemudian apa lagi? Wa alla yulahhina lahnan bi ghairil ma'na ka dhammita an'amta au kasriha. Atau merubah bacaan seperti contohnya begini, yang harusnya dibaca an'amta dirubah menjadi an'amtu atau an'amti, karena ini maknanya berubah. Kalau an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah. Jadi jalan yang Allah berikan nikmat. Tapi kalau an'amtu, jalan yang aku beri nikmat. Siratal ladzina an'amtu, emang kita siapa kau bisa beri nikmat, kan begitu. Kalau an'amti, jalan yang engkau perempuan berikan nikmat. Nah, kan beda artinya. Maka ini harus sesuai dengan bacaan. Makanya jangan ngaji tanpa ada guru. Kalau ngaji Quran itu harus ada gurunya. Termasuk ngaji-ngaji yang lain juga harus ada gurunya supaya tidak nyasar, tidak tersesat kita. Wa alla yulahhina lahnan bi ghairil ma'na ka dhammita in amta au kasriha. Kemudian yang keenam, wa alla yubaligha fit tartil, tidak melebih-lebihkan dalam membaca, tidak berlebihan ketika mentartilkan bacaan-bacaannya. Falau ja'alal kalimah kalimatain qasidan idharul huruf kal waqfah allati fa baina sin wa ta, seperti dicontohkan di sini, yang seharusnya kata itu diucapkan satu tapi bisa menjadi dua. Contohnya begini, seperti orang yang memisahkan menjadi dua lafadz nasta'in. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipisah menjadi dua. Ya, karena dia ingin menjelaskan huruf sin sama huruf ta. Lam yujzi bal yajibu i'adaduha. Ini juga tidak boleh. Karena ini satu kata. Satu kata, maka tidak boleh dipotong. Makanya inilah pentingnya kenapa kita itu harus atau paham daripada apa yang kita baca, supaya kita tidak salah dalam membaca karena kita tidak tahu artinya. Nah ini ya. Kemudian yang ketujuh, wa ayyurattabal qiraah, surat Al-Fatihah juga harus dibaca secara tertib, secara berurutan. Tidak boleh dibaca secara loncat-loncat sesuai dengan keinginan kita, nggak boleh. Karena itu sudah diurutkan secara tertib sebagaimana dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, wa ayyuwaliyaha, membaca surat Al-Fatihah ini tidak boleh diputus-putus, harus mualah. Mualah itu harus nyambung. Contohnya begini, yang tidak dibolehkan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu setengah menit, lanjutin lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga tidak diperbolehkan, apalagi jadi imam. Jadi imam bacaannya seperti itu ya, besok kayaknya udah nggak diperbolehkan lagi jadi imam itu. Jadi harus mualah, harus sambung menyambung dari ayat satu kepada ayat berikutnya. Kemudian yang kesembilan, wa ayyaqraha bil arabiyah. Nah ini juga penting ini. Surat Al-Fatihah harus dibaca sesuai dengan makharijul huruf dalam bahasa Arab. Karena sekarang ini ada Quran yang ditulis dengan dua bahasa. Ada bahasa Arabnya, tapi di bawahnya ditulis dengan Latin bahasa Indonesianya. Tentunya ini bacaannya beda. Ya,
Kalau tidak percaya nanti silakan dicek. Bagaimana kalau kita baca Arabnya sama kita baca yang Latinnya. Nah, ini kalau ada orang sholat membaca yang ada di Latinnya itu, belajarnya dari yang Latin itu, ini sudah dipastikan pasti salah. Makanya dikatakan di sini Al-Fatihah ataupun Al-Quran itu harus dibaca sesuai dengan makharijul huruf yang ada dalam bahasa Arab, termasuk dalam surat Al-Fatihah. Syarat yang ke-9. Syarat yang ke-10 Al-Fatihah ini wa ayyuqiha fil qiyami au badalahu. Surat Al-Fatihah harus dibaca ketika dalam keadaan berdiri, atau boleh dibaca dalam keadaan tidak berdiri ketika seseorang itu dia tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, karena bisanya dengan duduk ya. Yang penting yang jelas ya, Al-Fatihah harus dibaca pada tempatnya. Bukan Al-Fatihah dibaca ketika ruku atau Al-Fatihah dibaca ketika sujud, itu tidak pada tempatnya namanya. Makanya nanti ada pertanyaan begini. Bagaimana seandainya ada orang yang dia nazar ya, nazar bahwa dia ketika sholat dan di tengah-tengah sholat itu kok tiba-tiba dia bersin ya, dan dia sudah nazar, nanti kalau saya bersin di tengah-tengah sholat maka saya akan mengulang bacaan surat Al-Fatihah. Nah, itu harus dipenuhi, tapi syaratnya dibacanya pas ketika dia dalam posisi berdiri dalam membaca surat Al-Fatihah itu. Nanti ada di sini pembahasannya. Jadi yang ke-10, Al-Fatihah harus dibaca pada tempatnya, yaitu ketika dalam posisi berdiri atau sebagai gantinya berdiri. Yang ke-11, yang terakhir, persyaratan surat Al-Fatihah ketika sholat, wa ayyaqra'a kullu ayatiha wa ayyaqra'a kullu ayatiha wa minha al-basmalah. Harus membaca setiap ayat dalam surat Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i berarti mulai dari bismillah, karena bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, kecuali kalau mazhab Maliki ya. Jadi mazhab Maliki itu menganggap bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang sholat, ada imam sholat, langsung tiba-tiba yang dibacanya alhamdulillahi rabbil alamin, nggak ada bismillahnya. Itu mazhab Maliki. Nggak boleh orang sholat membaca bismillah dalam mazhab Maliki, karena bismillah bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi mazhab Maliki ini ya, di ayat yang terakhir itu bisa menjadi dua. Shiratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini satu ayat. Jadi walaupun sama-sama 7 jumlah ayatnya, tapi kalau mazhab Maliki, bismillah tidak masuk bagian surat Al-Fatihah. Tapi di penghujung ayat yang terakhir tadi itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu bisa menjadi dua. Dan di dalam mazhab Maliki itu tidak ada istilah baca doa iftitah. Enggak ada doa iftitah. Termasuk mazhab Maliki itu ketika sholat itu tidak sedekap. Jadi tangannya ngejojor begini, itu mazhab Maliki. Termasuk lagi mazhab Maliki ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mazhab Maliki. Maka ini, tapi ini tidak umum di Indonesia. Di Indonesia ini umumnya semuanya mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Maka semuanya ketika sholat Isya tadi bismillahnya dijaharkan, karena mazhab Syafi'i. Ya, subuh, maghrib, ya keras semuanya bismillahnya. Termasuk kunut, itu mazhab Syafi'i. Bukan masalah Muhammadiyah sama NU, bukan. Tapi ini masalah mazhab. Ya, mulai dari usolli fardhu dhuhri, niatnya dilafatkan, itu juga mazhab Syafi'i, Pak. Sunnahnya orang sholat itu dilafatkan sebelum Allahu Akbar itu. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan hati supaya mudah dalam apa yang dikerjakan oleh seseorang ini. Nah itu, ya.
Wa ayyaqra'a kullu ayatiha wa minal basmalah fi kulli rakatin illa raka'ah masbuqah. Kecuali begini, Pak. Kecuali orang yang masbuk, yang tertinggal. Ini karena ditanyakan ya. Wa ayyaqra'a kullu ayatiha wa minal basmalah fi kulli rakatin illa raka'ata masbuqin li tahammulil imami laha. Kecuali makmum masbuk yang datangnya telat, sudah masuk masjid, imamnya sudah ruku sehingga dia masbuk. Maka bagaimana orang masbuk ini? Udah langsung aja dia takbir, kemudian langsung ruku. Gak baca Fatihah? Gak perlu baca Fatihah, sudah ditanggung sama imam bacaan Fatihahnya. Ini termasuk fadilah daripada sholat berjamaah. Jadi kalau masbuk itu dia tidak tidak membaca surat Al-Fatihah, langsung aja dia ruku mengikuti imam, dan bacaan Fatihahnya dia sudah ditanggung sama imam. Maka dia tidak perlu mengulang lagi 1 rakaat karena sudah ditanggung oleh imam bacaan Al-Fatihahnya dia. Selama masih ketemu ruku maka dihitung 1 rakaat. Kecuali sudah i'tidal, bangun dari ruku, maka ini harus menambah 1